Baiklah, perkenalkan nama saya Yuzalfia, NIM 1857104. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug dengan program studi Tadris Matematika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu tutorial ANOVA satu arah atas mata kuliah analisis data dengan dosen pengampu Pepi Ramadini. Nah, sebelum kita melakukan tutorialnya, kita harus tahu dulu apa sih ANOVA itu dan seperti apa prinsip dari ANOVA tersebut. Nah, ANOVA itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Nah, Analysis of Variance itu adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah, sebenarnya uji ANOVA ini itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu analisis varian satu faktor atau sering kita kenal dengan uji ANOVA satu arah, dan analisis varian dua faktor atau uji ANOVA dua arah. Nah, pada kali ini kita akan membahas analisis varian satu faktor. Nah, untuk melakukan uji ANOVA, kita harus memenuhi dulu beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Dan yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, asumsi yang pertama itu harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada suatu kelompok itu tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Nah, sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga itu dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Nah, jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan transformasi terhadap data. Nah, apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan sehingga harus menggunakan uji non-parametri. Kemudian apa sih prinsip ANOVA? Nah, prinsip ANOVA itu melakukan analisis variabilitas menjadi dua sumber varian, yaitu varian di dalam kelompok atau within dan variasi antara kelompok atau between. Nah, bila variasi within dan between ini sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah kita memahami bagaimana pengertian ANOVA satu arah, prinsipnya, dan asumsinya, kita akan langsung memasuki soal. Misalnya, suatu penelitian itu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Nah, data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam satuan dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Tabelnya sebagai berikut. Nah, ujilah dengan taraf signifikan 0,5. Apakah terdapat pengaruh perbedaan pembelian kartu kredit pada penggunaannya? Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama itu menentukan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, HO. Apabila HO itu berarti tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara kartu kredit dan penggunaannya. Dan HA itu berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kartu kredit pada penggunaannya. Dan setelah kita menentukan hipotesis, maka kita akan langsung memasuki tutorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama untuk melakukan uji coba ANOVA satu arah, yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Masukkan dua jenis variabel, yaitu jenis dan jumlah. Pada variabel jenis, pada value itu klik isikan
1 sama dengan BRI, 2 sama dengan BNI, 3 sama dengan BCA, dan 4 sama dengan Citi. Lalu klik OK. Nah, setelah semua data dimasukkan, klik Data View. Nah, Data View ini digunakan untuk memasukkan data pada soal, misalnya jenis 1 sama dengan 8 dan seterusnya. Setelah data soal dimasukkan pada Data View, kita akan melakukan explore. Caranya, klik analis, deskriptif statistik, pilih explore. Kemudian masukkan jumlah ke dividend list dan jenis itu ke faktor list. Kemudian klik plot. Centang normality plot with test. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Kemudian pada output itu akan ditampilkan hasil uji normalitas, di mana di sini karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, setelah kita melakukan explore terhadap jenis dan jumlah uang yang dikeluarkan, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba ANOVA satu arah. Bagaimana cara untuk melakukan uji homogenitas dan uji ANOVA satu arah? Langkahnya yang pertama yaitu klik analis, terus klik analis, compartment, pilih one way ANOVA. Setelah itu masukkan jumlah pada variabel dividend list dan faktor itu pada dan jenis kartu itu pada vektor. Setelah itu klik post hoc. Centang 2K lalu continue. Kemudian langkah selanjutnya itu klik option, centang deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Kemudian klik OK. Nah, itu akan ditampilkan output hasil tes. Nah, berdasarkan hasil tes, output SPSS test homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,325 lebih dari 0,05. Maka keempat varian yang kita bandingkan sama atau homogen. Nah, pada tabel ANOVA, SIG yaitu 0,08 kurang dari sama dengan 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Nah, setelah kita melakukan kedua uji coba ini, jadi kita dapat menarik kesimpulan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kartu kredit pada penggunaannya. Jadi, setelah kita melakukan uji coba ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemakaian kartu kredit dan penggunaannya. Nah, mungkin itulah penjelasan mengenai uji coba ANOVA satu arah atau ANOVA one way ANOVA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.